takut ditahan. Itu resiko. Dari kamu menikmati ratusan miliar uang masyarakat, kalaupun harus ditahan itu resiko, Sun. Nggak perlu takut, ada PIN. Mau Prapit kan? Nanti Doktif akan bongkar ini ya, bongkar kelakuan kamu ya. Strategi kamu Doktif akan bongkar. Seperti Doktif bilang, janjinya Doktif ke masyarakat ya. 5 miliar kamu Doktif lepehin, 20 miliar aja Doktif lepehin, apalagi 20, apalagi 5, oke? Nanti ada yang bilang, wah itu si Shanti Guma itu, bujernya si Begeng, bujernya si SS bilang, apa alasan lah macem-macem gitu kan. Udahlah, ya nanti daripada nanti bosnya kamu Doktif ungkit lagi loh, ya. Udah, lebih baik SS atau Begeng kamu nasihat itu Shanti Guma itu, ya. Udah. Nggak usah jadi bujur receh daripada nanti kamu yang kena ya, bos-bosnya itu yang kena. Oke, udah nasehatin. Jadi ini Doktif sebentar lagi akan nyampe di Dirkrimsus Polda Metro Jaya. Tuh, udah mau nyampe. Jadi nanti Doktif akan melakukan sesuatu ya yang akan membongkar kembali. Seharusnya orang ini layak untuk ditahan. Dan yang kedua, Doktif juga akan melaporkan ke SPKT tentang dugaan plat nopol palsu dari Rolls-Royce DRL. Ya. Jadi Doktif nggak main-main soal ini. Doktif, teman-teman yang lain, masyarakat yang lain membayar pajak karena bukan mobil mewah. Bukan mobil mewah pun aja bayar pajak. Tetapi kenapa saudara DRL mentang-mentang dia mobil mewah, dia skip pajak 3 tahun? Itu keadilannya di mana? Ya, jangan nanti bilang banyak kok yang melakukan hal itu. Laporkan. Ini Doktif pionir nih melaporkan seorang DRL dengan mobil Rolls-Royce yang nggak bayar pajak. Kalau kalian melihat ada yang seperti itu, laporkan. Supaya apa? Supaya diusut. Kok enak banget, kita bayar pajak loh guys. Kok dia bisa-bisanya dia nggak bayar pajak? Gokar yang bayar cicilan mobil tiap bulan, dia bayar pajak setiap tahun. Ini orang petentang-petenteng. Ya pakai mobil mewah Rolls Royce, ngakunya 20 miliar. Padahal ngakunya di STNK-nya cuman 8 miliar. Ya, semua tipu-tipu semua guys. Oke? Terus pokoknya nanti Doktif live ya. Nanti kalian tunggu aja ada sesuatu apa nanti. Udah ditungguin sih, kayak katanya di wartawan di situ. Doktif juga akan bilang bahwa hari ini Sunio nggak akan datang ya. Jadi kalian lebih baik istirahat pulang. Karena sia-sia juga nunggu Sunio. Gitu. Karena dia nggak akan datang. Dia lagi ketakutan banget hanya menunda waktu. Dan kenapa dia nggak datang? Karena ada satu strategi yang dia lakukan. Nanti Doktif akan bongkar. Apa strateginya ya? Pokoknya dia mau lari kemana-kemana udah nggak bisa aja pokoknya. Udah bisa diprediksi, semuanya udah bisa diprediksi. Sejak kapan dia posting dia sakit di medsos itu nggak pernah seumur-umur. Kalian cek jejak digital dia, oke? Mana Bang Caca? Bang Caca, suruh Bang Caca datang. Oke. Dah. Bang Caca mana di telepon? No, depan. Oke. Dok, cabut aja infusnya. Iya bener, cabut aja ya. Dah, yuk. Loh kok mati Pak? Assalamualaikum. Kayak lama di sini. Sehat. Oh my god, ramai banget. Hai, udah lama sesuai prediksi kita ya. Hai. Jangan dia menghalangi jalan, ntar dimarahin loh. Ntar dimarahin loh. Ayo. Agendanya apa sih Doktif? Hah? Agendanya apa hari ini? Mengawal Suneo gitu ya. Jangan di tengah jalan dong sayang, nggak boleh di tengah jalan. Kita ntar dimarahin sama Pak Polisi loh. Ntar kita dimarahin nih. Di sana aja ya kita ya. Yuk di ujung sana yuk, biar nggak mengganggu. Bapak izin ya Pak, biar nggak ganggu di sana ya. Boleh ya? Yuk. Boleh. Nah di sini aman ya. Oke ya. Siapa namanya? Sebentar, Riko. Ntar ya, ini tak suruh ada yang megangin nih. Riko pegangin ini. Yuk. Oh nggak ada, Pok Lela nggak ada nurut sama DRL, nggak ada guys. Nggak ada, Mpok Lela tuh nggak nurut sama yang namanya DRL. Emang dia siapa? Tolong dibalik kali ini ya. Cek aman. Mic-nya Bang Surya. Pintar. Jatuh Mbak. Yuk. Kau di mana? Yuk. Yuk, oke. Doktif hari ini ya sebenarnya ada 2 agenda.
Yang pertama, untuk mengawal kasus kasus DRL, ya, di mana atas laporan Doktif tentang Undang-Undang Kesehatan. Bang Caca, tolong di sini, Bang Caca. Undang-Undang Kesehatan bersama lawyernya Doktif, ya. Jadi Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen yang kalian ketahui, yang Doktif laporkan adalah DNA salmon, white tomato, dan stem cell. Ya, yang saat ini sudah ditetapkan menjadi tersangka, dan seharusnya hari ini adalah panggilan untuk melengkapi pemeriksaan yang kedua. Tetapi sesuai persis dengan prediksi Doktif, semalam dia mengupload story tentang dia yang menggunakan infus. Ya, dia menggunakan infus, dia mengatakan dia tumbang, dia sakit. Padahal kita tahu selama ini kalau dia dugem bisa sampai pagi, itu nggak ada kata sakit. Dan baru kali ini dalam sejarah dunia medsos atau akun yang dimiliki oleh saudara DRL, baru kali ini dia memposting kondisi dia yang sakit. Ini adalah salah satu bukti bahwa dia sebenarnya penakut. Yang kedua, dia itu kan menjual stem cell. Stem cell itu kan bisa menjaga stamina kita. Itu adalah salah satu bukti bahwa stem cell yang dia jual di klinik dia adalah palsu. Ya, mini stem cell yang dia jual adalah dia palsu. Buktinya apa? Dia sendiri penyakitan. Ya. Tapi Doktif katakan, ya, Doktif ingatkan ini kepada saudara DRL. Kamu ingat perlakuan kamu terhadap Kartika Putri pada saat beliau terkena sakit, apa yang kamu katakan? Pada saat itu kamu katakan Kartika Putri terkena azab. Ya, saat ini Doktif kembalikan ke kamu. Kamu bukan sakit, itu adalah azab dari penjual tomat busuk, DNA lele, dan stem cell palsu. Ya, jadi ini pelajaran buat kamu DRL. Ya, melawan Doktif, kamu bukan siapa-siapa. Uang yang kamu tawarkan sebesar 5 miliar ke Doktif, itu Doktif tidak akan terima. Kembalikan ratusan miliar uang masyarakat yang sudah kamu ambil. Itu persyaratan damai. Jangan pernah memberikan Doktif uang damai di balik sembunyi-sembunyi di belakang masyarakat. Kalau kamu ingin ketemu Doktif, di depan jurnalis. Kalau kamu ingin berdamai dengan Doktif, fair aja. Berapa kerugian masyarakat, kembalikan uang mereka. Itu baru kita damai. Jangan ajak damai Doktif di belakang. Seperti itu. Ya, yang kedua, Doktif melaporkan dugaan pemalsuan logo halal yang dilakukan oleh owner atau selebgram dengan inisial MH. Ya, dan ini juga bestie dari DRL. Ya, brand dari brand lendir atau brand L. Ya, jadi memang diduga ada pemalsuan logo halal dan Doktif datang kali ini untuk memberikan laporan. Selain itu ada yang ketiga, Doktif akan melaporkan ke SPKT tentang pemalsuan nomor plat mobil mewah yang dilakukan oleh DRL. Jadi hari ini sebenarnya ada 3 agenda, tapi rupanya hanya 2 agenda yang bisa kita laksanakan, ya. Mungkin ada tambahan? Ya, intinya hari ini kita datang terkait dengan tahap awal penyelidikan terkait dengan Lensir. Kebetulan kita dari pihak penyidik sudah memberikan undangan dari jauh-jauh hari, dan hari ini kita datang sebagai memberikan keterangan sebagai saksi maupun dari korban juga, karena korbannya Ibu Doktif sendiri yang sudah mencoba menggunakan produk tersebut. Jadi seperti itu. Jadi kita terkait dengan logo halal palsu yang diduga palsu. Oke. Dok, Humas bilang katanya DRL tuh nggak hadir hari karena diundur ke 4 Februari. Tanggal 4 jadi diundur. Oh, di tanggal, kalau Doktif sendiri pribadi tidak percaya. Ya, karena orang ini sangat manipulatif, tidak percaya sama sekali. Jadi tetap, tapi bagaimanapun juga kan, ya kita tetap praduga tidak bersalah ya sebagai pihak penyidik, ya bukan kita. Tapi kalau Doktif pribadi tidak percaya, ini orang sangat manipulatif. Jadi ya silahkan. Dan ini adalah dugaannya Doktif, ini strategi dari DRL. Untuk apa? Untuk menunggu Prapit. Doktif ingatkan ya DRL ya, yang kamu lawan kali ini bukan macan tapi serigala. Ya, bukan macan lagi yang kamu lawan, serigala yang nggak takut apa-apa. Selama kebenaran itu benar, Doktif akan terus membuka itu di depan masyarakat. Ya, Prapit yang kamu tunggu, yang biasanya kamu lakukan secara diam-diam, yang selama ini kamu pernah lakukan ke Karput, tidak akan bisa kamu lakukan ke Doktif. Ya, silahkan kamu lakukan Prapit, kita semua akan kawal. Ya, jangan lagi kamu menggunakan hakim dengan inisial DT. Kenapa? Karena per hari ini Doktif akan meminta dari lawyernya Doktif untuk mengirimkan surat ke KPK, ya, untuk pengawalan dari hakim yang akan menjadi hakim di Prapit dari DRL. Jangan sampai ada dugaan aliran dana. Yang dulu sempat diduga ada aliran dana ke hakim inisial DT. Ya,
Jangan ada lagi di sini, jangan ada permainan apapun. Kita akan bongkar sebongkar-bongkarnya, setransparan mungkin. Ya, jangan sampai ada sesuatu di belakang ini. Untuk Pengadilan Jakarta Selatan, kita mohon jangan pernah ada transaksional apapun, karena KPK pun akan dokter minta untuk turun tangan. Seperti itu. Dok, artinya dugaannya akan DRL ini bilang sakit karena ingin mengundur. Betul. Jadi ini dugaannya strategi dia untuk mengundurkan ke Perapit. Orang ini sangat manipulatif, ya. Jadi semua ini sudah bisa dokter prediksi. Semalam dokter sudah bilang kemungkinan dia tidak akan datang. Kenapa? Karena dia akan bilang dirinya sakit. Kalau dokter pastikan dokter akan datang di Polres Jakarta Selatan sebagai tersangka di tanggal 22. Kita lihat, dokter nggak akan mundur, apalagi mencabut PMJ karena ketakutan dokter dilaporkan sebagai tersangka di Polres Jakarta Selatan. Tidak akan mundur sedikit pun. Ya, Tadi oke? sempat disinggung soal manipulatif, Dok. Kemarin juga dokter sempat bilang kalau mualafnya Richard itu hanya pura-pura, Dok. Emang ada bukti yang Kalau bukti dokter punya, tapi tidak mungkin dokter sebutkan di sini. Tapi yang jelas dokter punya. Jadi semua yang dokter katakan itu by data, by fakta dari awal, ya. Dan mungkin itu yang menjadi ketakutan para mafia perskincarean Indonesia. Karena mereka mau menyerang dokter pun tidak akan bisa, karena semua dokter itu punya by data, by fakta. Seperti itu, semuanya ada. Dok, Ya. tadi kan dokter sempat mengatakan ada pernah disuap oleh DRL sebesar 5M kalau tidak salah. Ya. Mungkin kejadiannya kapan sih, Dok, dan akhirnya Enggak, kenapa? pokoknya intinya ada, ya, ada hal-hal seperti itu. Untuk kapannya tidak perlu dokter jelaskan secara detail di sini. Yang jelas kalian perlu tahu saja, usaha itu ada dan sering dilakukan. Ya, sering dilakukan, sering diupayakan, tetapi selalu gagal. Ya, dari awal melalui Dokter Oki selalu beliau ingin bertemu sampai menawarkan bahwa beliau siap untuk digeledah, diperiksa. Tapi dokter bilang, maaf, bukan caranya dokter untuk bertemu secara sembunyi-sembunyi seperti itu dan memberikan dana di belakang itu. Enggak, tujuan dokter satu, jangan ada lagi oknum dengan profesi dokter mengambil uang masyarakat awam, ya, seenak mereka tanpa merasa hukum itu tidak akan terkena kebal hukum. Enggak ada. Meskipun kamu itu dokter, gitu loh. Udah, sekarang yuk kita berjalan di tracknya. Dokter seperti apa? Apakah dokter boleh flexing seperti itu? Ya, nggak boleh. Sudahlah, menjadi dokter itu kalaupun berjualan ya boleh berjualan, tapi bukan dengan cita-cita akan menjadi dokter terkaya se-Indonesia. Itu menyakiti kita sebagai dokter. Ya, oke, gitu aja, cukup ya. Kita masuk dulu. Makasih. Yuk. Yuk. Ini matiin ya.